Gigi Vivo di segmen premium. Tidak terasa, Vivo telah hadir lebih dari 1 dekade di Indonesia. Dari sekedar perangkat komunikasi, Vivo telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup, mendukung aktivitas pengguna di era digital yang saat ini berkembang pesat. Perjalanan Vivo di Indonesia dimulai pada tahun 2014 dengan meluncurkan ponsel premium seperti Vivo X Play 3S, X-Shot, dan X3S. Namun langkah awal Vivo tak berjalan mulus, karena langsung membidik segmen premium, pangsa pasar Vivo menjadi terbatas. Di sisi lain, bagi sebagian konsumen, Vivo lebih identik dengan merek powerbank, bukan smartphone. Meski demikian, vendor yang berbasis di Shenzhen itu tak patah arang. Vivo tetap konsisten menggarap pasar Indonesia, namun dengan strategi berbeda. Melalui V-Series yang diluncurkan pada tahun 2016, Vivo secara konsisten menggarap segmen mid-range yang merupakan salah satu segmen terbesar dan terus berkembang di tanah air. Guna memenuhi ketentuan TKDN yang ditetapkan pemerintah, Vivo di tahun yang sama juga membangun pabrik di Cikupa, Tangerang. Kehadiran V-Series terbukti semakin memantapkan posisi Vivo sebagai lini andalan di segmen smartphone menengah. Seri ini secara konsisten menghadirkan inovasi teknologi, terutama di bidang kamera dan desain yang sebelumnya identik dengan perangkat flagship. Teknologi Screen Touch ID dan pop-up selfie kamera terbukti menyedot animo pengguna dan mendorong penjualan. Berbagai langkah inovasi, ditambah dengan kolaborasi dengan Zeiss dan peluncuran sub-brand iQOO, telah membawa Vivo menjadi salah satu pemain utama di pasar smartphone Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan pangsa pasar yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Tak dapat dipungkiri, kunci sukses Vivo di Indonesia adalah strategi bisnis yang fokus pada konsumen atau consumer oriented, dibarengi promosi yang konsisten dan tepat dalam menjangkau segmen pasar. Di sisi lain, langkah-langkah inovasi seperti pada kemampuan kamera, pengisian daya cepat, dan desain menjadi daya tarik utama, didukung oleh riset pasar untuk memenuhi kebutuhan berbagai generasi. Tak kalah penting, Vivo juga menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui kolaborasi, distribusi offline dan online yang masif, serta positioning merek yang kuat. Untuk memperkuat posisi khususnya segmen premium yang berkembang pesat, sejak tahun 2024, Vivo juga telah meluncurkan X-Series. Hal itu menunjukkan keseriusan dalam berinovasi, kemampuan bersaing dengan merek lain, sekaligus upaya menggarap pasar yang menguntungkan. Dengan menggarap segmen premium, Vivo mampu menunjukkan teknologi canggihnya, terutama pada sektor kamera yang menjadi nilai jual unik, serta menghadirkan fitur-fitur lengkap untuk menarik konsumen kelas atas. Untuk mengetahui lebih jauh, di balik perjalanan lebih dari 1 dekade Vivo dan Indonesia, dan langkah strategis menggarap pasar premium yang terbilang menantang, simak perbincangan Chief Editor Selular Uday Rayana dengan PR Manager Vivo Indonesia, Alexa Tiara. Baik Sobat Seluler, kembali ketemu dengan saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini akan menghadirkan tamu yang luar biasa, di mana kita akan banyak berdiskusi tentang satu brand ponsel yang sangat konsisten dari sejak 2014-2015 memasuki pasar Indonesia dan sampai hari ini tidak pernah lepas bagaimana brand ini ada di top 5, itu menunjukkan brand ini sudah menjadi top of mind di Indonesia. Baik, apa kabar Mbak Alexa? Baik, Sehat ya? Pak. Salaman dulu dong nih. Oh iya. Nah, tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa 2014-2015 Vivo ini sudah mulai masuk ke pasar Indonesia, dan artinya memang kalau bicara hari ini kan udah bisa disebut 1 dekade lah kira-kira gitu ya. Nah, cerita dulu nih bagaimana pencapaian terakhir bahkan kalau kita lihat 1 dekade ini konsisten secara umum dulu, bagaimana Vivo bisa melihat pasar Indonesia dan sampai hari ini tetap melihat market Indonesia itu sesuatu yang sangat penting. Jadi betul, Vivo di Indonesia udah 11 tahun. Tahun lalu kita baru celebrate 10 tahun anniversary di Indonesia. Dan aku bersyukur banget untuk kerja di Vivo karena Vivo yang sekarang adalah legacy dari orang-orang yang udah datang sebelum saya sendiri gitu. Dan kalau Pak Uday ingat, beberapa tahun lalu tuh Vivo cuma fokus di mungkin kalau Pak Uday tahu dari awal banget, Betul. awalnya di menengah ke atas. Tapi
abis itu ada sedikit shift dan kita fokus ke entry level dan mid range. Yes. Dan kalau dulu waktu saya baru masuk Vivo, kita cuma fokus di 3 seri, yaitu Y series, V series, dan S series. Sedangkan kalau sekarang kita melihat market Indonesia udah cukup besar, salah satu market terbesar di dunia bahkan untuk Vivo dan pastinya banyak brand lain, dan akhirnya kita udah masuk ke flagship range. Dan ya dengan begitu banyak pengguna aktif di Indonesia, kami masih sangat positif sama market Indonesia sih. Iya, ya. Nah, ini kalau lihat ke belakang ini banyak banget kan award-award yang dari Muri, bahkan dari Solar, dari teman-teman juga. Ini menunjukkan tentunya pencapaian ya Vivo yang diapresiasi oleh media, tech influencer, bahkan juga dari pihak-pihak yang memang melihat bahwa sejujurnya kami melihat tuh sebenarnya industri smartphone kan sangat kompetitif banget ya. Yes. Tidak mudah pada cara masuk ke segmen yang sebelumnya barangkali udah dikuasai oleh brand-brand lain kan. Kalau bicara strategi yang dari awal tadi ada shifting itu, kenapa ya melihat ya? Kenapa dari awal tuh awalnya melihat pangsanya menengah atas itu atau bahkan flagship dan agak shift ke bawah. Setelah itu baru mulai ini seperti kayak agak roller coaster ya. Iya, betul. Vivo itu selalu dikenal sebagai, maksudnya kita sendiri menganggap Vivo sebagai user oriented company. Dan dari dulu kita selalu bilang kalau kita tidak meluncurkan produk yang dibutuhkan sama pengguna berarti kita gagal. Dan dari situlah itu sebetulnya omongan dari presiden dan CEO kami di Vivo di Global, Mr. Shen Wei, itu selalu yang selalu menjadi pedoman kita untuk kedepannya, kayak selalu berinovasi, selalu mengeluarkan teknologi yang dibutuhkan sama pengguna. Kita juga punya kayak nilai inti yang selalu kita pegang dan selalu jadi pedoman, yaitu join us. Dimana itu sebuah kepercayaan bahwa semua teknologi, semua inovasi yang kami luncurkan akan berguna positif, akan memberikan kebahagiaan kepada setiap pengguna. Iya, artinya fokus pada customer centric ini menjadi salah satu prioritas sejak awal buat Vivo untuk melayani seluruh pelanggan global termasuk Indonesia. Ya. Nah tadi kan kita sebut bahwa pasar Indonesia kan penting ya, meskipun memang juga mungkin hari ini kita melihat pertumbuhannya nggak seperti sebaik-baik yang dulu, tapi kalau bicara market tetap aja kita memang salah satu yang terpenting lah. Kita bisa melihat juga brand-brand satupun, ya mungkin ada satu dua yang sebelumnya pull out, tapi balik lagi ke, artinya masih melihat bahwa ini sesuatu pasar yang masih tetap layak untuk diperjuangkan. Nah, so far kalau melihat dari pencapaian Vivo yang sejak awal juga masuk ke yang saya sebut tadi awal tetap konsisten ada di top 5 itu menunjukkan bahwa brand ini kan sudah masuk dalam kategori top of mind gitu. Apa sih yang tentunya yang menjadi kiat dan strategi Vivo untuk tetap konsisten ada di benak konsumen masyarakat Indonesia ya, Mbak Alexa? Sebetulnya itu kembali lagi dengan apa yang lagi mau kita komunikasiin. Misalkan kita mau launching produk, pasti ada satu pertanyaan besar yang kita tanyakan. Gimana kita mau bawa kemana? Dan dengan dinamisnya industri ini, pastinya kan kita harus menyesuaikan dengan beberapa kanal, beberapa jurnalis, bahkan tech reviewers, untuk lebih relevan dan lebih ngena gitu messaging-nya. Jadi memang tantangan hari ini adalah bagaimana platformnya kan udah berubah ya. Mungkin kami aja sejak awal mungkin media juga jadi salah satu yang penyampai utama, tapi barangkali kan kita juga sekarang udah melihat bagaimana teman-teman tech reviewer, content creator juga saling bisa melengkapi ya. Jadi strategi itu juga salah satu yang untuk menyampaikan apapun gagasan, ide kreatif bagaimana produk ini bisa diterima oleh masyarakat, kira-kira gitu ya Mbak Alexa. Iya. Dan kalau misalkan Pak Uday dulu ngomong PR kan yang dipikiran orang-orang media relations, press release, tapi kan sekarang juga udah mulai meluas jadi social media, dan makin kesini tantangannya makin banyak, kayak bagaimana kita menyampaikan pesan kita dengan perbedaan-perbedaan konten itu, dan kita juga harus ngikutin consumer behavior kita juga, apakah mereka konsum berita dari berita online atau dari social media, dan dari kita sebagai brand juga harus bisa sangat adaptif dengan berjalannya perkembangan di industri ini. Iya.
Nah, saya ingat ya, mungkin sedikit flashback beberapa tahun lalu kan ada sedikit case ya kan, Vivo itu kan. Tapi dengan cepat juga Vivo bisa meredam gitu ya, sehingga tidak berdampak pada brand value. Malah hari ini kita melihat brand value Vivo tetap terjaga. Itu apa ya dulu strategi yang bisa cepat untuk bisa meredam isu-isu yang mungkin berpotensi merusak kredibilitas brand ya? Sebetulnya mempertahankan kredibilitas brand itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu momen besar ya Pak. Jadi itu membutuhkan perjalanan selama 11 tahun, Mhm. eh, komunikasi yang berjangka panjang dengan banyak external parties kayak media, tech reviewers, dan konsumen kami. Sebetulnya kuncinya adalah kita harus selalu informatif dan jangan reaktif. Dan untuk menjaga supaya identity brand kita tetap aman adalah kita juga selalu monitor untuk menghindari kalau misalkan ada isu atau apa, untuk bisa mencari solusi atau jalan keluar dengan cepat. Selain itu, kita juga di Vivo, tim PR kami, termasuk saya, selalu terbuka untuk berdiskusi sama teman-teman media, sama teman-teman tech reviewers, dan komunitas, dan juga konsumen kami. Karena bagi kami, hubungan ini bukan cuman sekadar hubungan profesional, Ya. tapi juga partnership untuk kedepannya. Karena kita punya satu tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk masyarakat. Iya, iya. Nah, tadi Mbak Alexia kan sebutin juga di era yang sekarang disrupsi termasuk media sosial itu sesuatu yang mungkin juga challenge-nya sangat lumayan ya, karena kan Iya. kalau dulu kanal-kanal berita yang tradisional itu cenderung lebih mudah lah, nggak begitu banyak kan. Sekarang kan sumber berita atau banyak banget dari malah ya bisa jadi banyak konten-konten yang juga tidak cukup bagus ya buat brand, ada banyak mungkin cenderung jadi hoax. Nah, itu cara menangani kayak gimana ya? Kita selalu stick to one message house, kita stick ke strategi kami, jadi supaya nggak melenceng kemana-mana. Ya. Karena itu sangat penting. Satu message house yang kita pegang untuk sepanjang campaign, mulai dari rumor, pre-hit, selling, sampai sustenance itu sangat penting untuk menjadi pedoman kita. Jadi end to end masih Yes. diperhatikan betul ya gitu. Nah, so far kalau lihat dari indeksnya, saya pengen lihat nih, keputusan orang membeli kan banyak juga dipengaruhi berbagai faktor ya. Artinya dari sisi awareness sampai bahkan kadang juga dipengaruhi oleh pihak ketiga gitu kan. Yeah. Mungkin media ya, juga ada influencer gitu kan. Nah, Vivo bagaimana strategi merangkum overall kan pasti akan berusaha memanfaatkan kanal-kanal ini untuk pada akhirnya untuk terjadinya peningkatan loyalitas, penjualan dan sebagainya macamnya gitu. Usahanya apa nih yang bisa memanfaatkan semua kanal-kanal itu yang tadi pada akhirnya ini kan seperti orkestrasi kira-kira gitu ya? Iya. Ya, itu lagi kembali lagi ke message house yang jadi pedoman kita di awal. Iya, Itu sebetulnya peran yang paling penting dari PR untuk memulai sebuah campaign. Message house ini akan menjadi pedoman di berbagai tim dari PR, social media, marketing, sales bahkan. Dan kita harus mengikuti itu terus tanpa memberikan informasi terlalu cepat. Karena kalau Bapak tahu dan Bapak sadari, tech industri ini kan sangat amat cepat dan banyak banget informasi yang keluar. Nggak usah factor in kompetitor, kita sendiri aja dalam setahun kan ngeluarin produk banyak banget. betul. Dan biasanya untuk konsumen ini bisa jadi overwhelming. Makanya planning a campaign harus mengikuti a certain timeline yang bisa diterima dengan konsumen. Itu kalau kita sendiri. Yeah. Belum lagi masukin kompetitor yang mereka juga sama cepatnya kayak kita. Ya, itu salah satu challenge, tapi sesuatu yang seru ya untuk dilihat juga ya. Bayangin ya, 1 tahun itu Vivo aja udah berapa? Kalau boleh tahu berapa line up yang selalu dipersiapkan? Kita lihat tahun 2025, kita awalin dengan X200 series. Habis itu V50, V50 Lite. Habis itu Y series ada banyak, nggak semuanya ada launchingnya. Kemudian
lanjut lagi, X Fold, V Series lagi, V Lite lagi, terus minggu depan kita launching produk yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu X300 Series. Habis itu masih ada satu lagi. Itu aja udah banyak banget. Belum lagi iQOO, kita masih ada sub-brand kami yang fokus pada performance. Itu juga tahun ini cukup agresif. Sebetulnya ini untuk melengkapi segmentasi pasar yang lagi dibutuhkan sama konsumen juga sih. Bukan berarti kita mau keluarin produk sebanyak-banyaknya, tapi ini semua udah ada banyak diskusi, research, dan development yang udah dilakukan oleh tim kami. Makanya tahun ini kalau melihat Vivo dan iQOO cukup agresif. Iya. Yang mana kan tadi sempat kita diskusi di awal gitu kan. Awalnya kan positioningnya Vivo nih atas ya menang atas lah. Tapi kemungkinan kan ada shift kan, lebih fokus ke bawah sama di mid range gitu kan. Nah belakangan ini saya lihat sih ini titik balik ya, terutama 1 tahun 2 tahun terakhir ya. Bahkan yang Vivo Fold itu udah jadi satu terobosan bagaimana kebetulan kami juga menguji dan saya juga jadi salah satu yang mereview perangkat itu, dan kami melihat itu suatu hal yang memang menandakan satu transformasi besar dari Vivo gitu ya, yang memang yang produk hype, yang sedang penuh dengan inovasi, yang menawarkan banyak value kepada customer ya gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang menyebabkan pada akhirnya Vivo tidak hanya senang berkutat atau bermain di segmen menengah bawah, dan malah mulai masuk ke flagship ini, yang tentu challenge-nya pasti nanti kita akan bahas, tapi saya pengen awal dulu seperti apa yang mendasari Vivo akhirnya mulai masuk ke segmen yang juga menang atas, yang sebelumnya posisi awal gitu, hanya mengulang ya gitu. Iya, jadi sebelumnya kan kita cuma fokus sebelumnya kita masuk Indonesia dengan produk high-end, dan saya belum ada di situ, belum ada di zaman itu. Mungkin penerimaannya cukup positif, seharusnya sih begitu ya. Kalau misalkan sampai sekarang Vivo masih ada, berarti kan penerimaannya di awal cukup positif. Tapi mungkin pada saat itu kebutuhan masyarakat belum di situ. Dan itu seperti yang aku bilang, kita pasti meluncurkan produk yang dibutuhkan sama masyarakat. Jadi ada shift ke mid range ke low end, karena pada masa itu segmen yang paling diminati sama masyarakat. Mungkin kalau misalkan beberapa tahun lalu, mungkin di awal-awal Vivo dianggap sebagai smartphone perempuan, smartphone buat selfie, karena selfie kameranya bagus banget. Dan sekitar 2 tahun, 3 tahun lalu kita mulai fokus di flagship level dengan X series kami. Kita mulai dengan X50 series. Pada saat itu cukup inovatif dengan membawa kamera dengan built-in gimbal. Kemudian di tahun berikutnya kita launching X60 series, yaitu produk pertama kami yang co-engineered with Zeiss. Nah, Zeiss ini sebuah langkah besar buat Vivo sih, karena Zeiss sudah dikenal di seluruh dunia sebagai pelopor lensa fotografi yang paling besar di dunia, bahkan sudah ratusan tahun. Jadi dengan kolaborasi itu dan dengan produk yang kami luncurkan, shift-nya semakin nyata dan sangat diterima oleh masyarakat juga. Di salah satu titik balik yang bagaimana Vivo berusaha menancapkan posisi yang kuat di segmen flagship itu adalah dengan Zeiss ini ya. Yes, betul. Dan so far sampai hari ini seperti apa ya yang sejak 2 tahun terakhir ini agresif kalau boleh tahu Mbak Alexa cerita nih, penerimaan pasar dan apa yang ke depan akan terus dilakukan oleh Vivo untuk memperkuat upaya di segmen flagship. Sebenarnya untuk flagship, terutama X series buat Vivo, sangat amat menarik karena setiap produk pasti ada inovasi baru. Dan gimana caranya kita mengkomunikasikan inovasi-inovasi ini ke masyarakat untuk lebih relevan. Misalkan X200 series terakhir
kita datang dengan 200 megapixel Zeiss Apo telephoto camera. Itu kan sebenarnya teknis banget. Ya. Dan mungkin masyarakat yang nggak begitu suka dengan fotografi nggak ngerti apa sih 200 megapiksel Zeiss Apo telephoto camera gitu. Dengan itu cara kita komunikasi ini adalah this is the best concert smartphone. Kenapa? Karena bisa zoom 10 kali dan hasilnya masih tetap jernih dan rasanya kayak kita di atas panggung sama artis yang kita tonton. Kayak gitu sih Pak, lebih mencari cara untuk menyampaikan pesan kami dengan cara yang lebih relevan. Dan simpel tentunya ya. Simple. Gampang dimengerti, dicerna oleh konsumen. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita diskusi soal flagship ini kan beberapa brand tentu yang mau udah lama konsisten, tentu acceptance-nya jauh lebih ini kan. Tapi beberapa brand kan baru memulai 1-2 tahun gitu, meskipun mungkin menggandeng seperti tadi yang Vivo lakukan dengan Zeiss kan gitu kan, itu juga satu hal yang berusaha melakukan breakthrough di the market kan gitu. Iya. Tapi so far sampai hari ini kan banyak juga konsumen tentu karena memang segmen menengah ini kan butuh experience ya, butuh. Karena yang dia beli itu kan bukan sebatas produk gitu, bukan hanya sebatas komoditas gitu, lebih ke banyak ke emosional kan. Nah ini yang seperti apa nih upaya-upaya Vivo sendiri untuk terus membangun sisi emosional supaya orang akhirnya tergerak membeli this is the best product for me kan gitu, untuk bisa akhirnya nggak ada alasan, nggak ada resistensi gitu. Even harganya juga cukup mahal kan. Kalau kita flagship kan udah atas 10 juta gitu ya. Betul. Gimana tuh Mbak Alexa? Untuk lebih dekat secara emosional kepada konsumen, tentunya kita selalu berpegangan dengan main message kita yaitu join us. Tapi selain itu, kita juga selalu memberikan experience yang baru dan lebih relevan kepada media dan tech reviewers untuk merasakan produk kami lebih dalam lagi. Contohnya, kita sering melakukan media trips untuk launching di China, atau kita juga pernah mengundang teman-teman media dan tech reviewers juga untuk ke HQ kami untuk melihat bagaimana sebuah produk Vivo itu dibikin di negara asalnya. Sebetulnya pengalaman-pengalaman ini yang unik dan pengalaman langsung ya dari media dan tech reviewers adalah sebuah sarana untuk membuat cerita yang lebih straight to the point dan based on their own experience. Itu yang menurut kami sangat relevan untuk konsumer juga. Nah, 2 tahun di membidik segmen flagship untuk memperluas pangsanya ini seperti apa yang udah dicapai Alexa ya, bahwa tentu kan ujung dari upaya itu kan berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar, berusaha untuk lebih banyak menjangkau pasar, untuk menjangkau konsumen gitu. Artinya kan kalau bicara menengah bawah oke lah sudah cukup bisa di-maintain marketingnya kan gitu. Tapi saya bilang tadi kan untuk menjangkau pangsa menengah kan sama yang flagship kan butuh effort lebih, karena tadi kan bahwa akhirnya value for money itu juga menjadi satu dasar. Kira-kira seperti apa yang Mbak Alexa lakukan di Vivo sahabat ini ya? Untuk flagship kami, pastinya taktik PR itu sangat penting. Mungkin kita sebelumnya udah sempat ngobrol di tech industry, terutama smartphone industry, semuanya melakukan hal yang sama. Bisa aja dalam satu periode waktu, brand A, B, dan Vivo lagi mengunggulkan satu fitur yang sama. Semuanya mau jadi the best telephoto camera, semua mau jadi foldable paling tipis, atau paling durable yang bisa dibanting-banting gitu. Dan itu kembali lagi ke tim PR. Bagaimana caranya kita mempromot inovasi ini supaya lebih relevan dan lebih ngena kepada konsumen kami. Pastinya sebagai masyarakat agak pusing ya. Kenapa semuanya sama? Gimana caranya kita ngebedain apa yang membuat ini lebih bagus daripada yang itu? Nah, sebetulnya itu sendiri sebuah challenge dan sebuah aktivitas yang sangat seru, karena itu akan involve a lot of brainstorming. Terus kita juga kembali lagi kita suka banget berdiskusi sama teman-teman media dan tech reviewers, dan menurut kami ide-ide terbaik datang dari conversation seperti itu. Iya ya. Artinya challenging dalam situasi pasar yang cenderung udah mature gitu ya, atau mungkin
bukan kompetisi yang keras. Pada akhirnya bagaimana konsumen bisa mengidentifikasi satu produk dan dia bisa membandingkan. Pada akhirnya kan strateginya lebih kepada diferensiasi, kira-kira gitu ya. Iya. Posisinya kan juga terlihat juga, kami juga sama tuh melihat juga tuh. Kemarin juga, wah telefoto sampai segini kan 200 megapiksel gitu. Bahkan hari ini kan juga udah menawarkan buat apa daya gitu yang monster lah sampai 8.000 mAh gitu kan. Iya. Udah nggak perlu lagi tuh power bank kayak gitu ya. Mungkin juga ada form factor yang udah semakin tadi yang slimmest ya paling apa juga thinness gitu kan. Artinya hal-hal kayak gitu tuh ini memang battle-nya memang situ atau ada lain yang mungkin kan kalau kita bisa diskusi ada lagi yang soal AI itu juga satu hal yang menjadi satu daya tarik terbaru kan gitu. Nah, bagaimana Vivo dan teman-teman Mbak Alexa merangkum ini pada akhirnya menjadi message yang clear buat konsumen kan gitu. Ya kan? Tadi faktor-faktor yang tadi kan. Iya. Tapi persoalannya kan juga ada tantangan juga yang perlu diperhatikan gitu. Bagaimana meyakini konsumen nih di tengah pasar kayak gini, apa sih yang menjadi diferensiasi kuat bagi brand gitu kan untuk bisa lebih kelihatan menonjol di pasar. Sebetulnya lebih kembali lagi ke strategi dari setiap konten ya. Kita melihat apa yang paling what works the most, apa yang bisa menjadi menonjolkan apa yang pengen kita tonjolkan. Ya mungkin dengan comparison atau review atau konten dengan media itu sebetulnya semua sebuah strategi yang kita selalu lakukan untuk bisa lebih relatable sama konsumen kami. Ya, artinya emang ada engagement di sini kira-kira gitu. Nah, kita akan bahas lagi nih sesuatu yang lain. Tadi Mbak Alexa cerita soal agresif juga di tengah Vivo kan juga ada sub-brand nih. IQ yang juga mulai 1-2 tahun juga kita kelihatan juga udah mulai jadi satu brand yang cukup diperhitungkan kan gitu. Positioning IQ terus dibahas sampai hari ini? Positioning IQ, sebetulnya IQ adalah sebuah brand dari Vivo yang berfokus pada performa. Jadi semuanya performa. Kita nggak mau mengkategorize IQ sebagai gaming smartphone karena itu terlalu niche. Karena sebetulnya bahkan kita sering melakukan market visits untuk melihat kayak bagaimana penjualan IQ, konsumen macam apa yang menggunakan IQ gitu. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang bukan gamers yang menggunakan IQ, yaitu orang-orang di lapangan yang membutuhkan baterai besar dan smartphone yang durable. Itu sebetulnya hal-hal yang bisa kita temuin kalau misalnya kita langsung ke lapangan, dan itu sebuah penemuan yang menarik sih sebetulnya. Iya. Makanya IQ sangat amat bagus untuk gamers, bahkan sampai ke level e-sports. Tapi kita nggak mau membuat IQ sebagai brand yang sangat amat niche sampai orang-orang yang bukan gamers tidak bisa menggunakan IQ. Iya. Sebenarnya kan kalau kita bicara sub brand kan nggak banyak juga hari ini yang punya, mungkin cuma kalau boleh saya sebut ya ada satu brand juga yang memiliki sub brand gitu kan selain Vivo kan gitu. Tentu kan bagaimana menyeimbangkan antara brand utama gitu kan, anggaplah IQ ini kan as a fighting brand, sementara Vivo-nya adalah main brand-nya kan gitu. Ini kan saling melengkapi dan menyasar segmen yang berbeda kan gitu. Pada akhirnya kan tantangan bagaimana dua brand ini bisa eksis gitu. Sampai hari ini bagaimana nih kalau Mbak Alexa melihat nih, how to manage IQ yang tadi yang bahkan tidak diposisikan sebagai brand khusus untuk gaming gitu, tapi ya menawarkan durabilitas itu kan gitu. Terus di sisi lain harus mempertahankan Vivo di sisi as a brand main brand gitu ya. Kan pasti nggak mudah juga nih di tengah jalan pastilah ada ya gitu apa kalau seni ya gitu. Bagaimana nih ceritanya nih? Sebetulnya itu kembali lagi ke kayak pembuatan strategi di awal. Pastinya kan di awal tahun pasti kita tahu produk apa aja yang mau kita luncurkan dalam setahun ke depan. Dan karena Vivo adalah IQ adalah Vivo, ya strateginya seharusnya tepat dan sesuai. Nggak ada namanya makan makanan saling brand, karena kita saling melengkapi. Dan dengan bagusnya
customer service Vivo, dan Vivo sudah sangat dikenal, itu sangat membantu aku untuk bisa berdiri sendiri eventually gitu. Iya ya. Nah kalau melihat dari secara keseluruhan dengan kompetisi yang ya boleh dibilang masih banyak belasan merek di Indonesia kan gitu ya. Malah tadi ada brand yang udah cabut ya, pull out dan comeback gitu kan. Itu menunjukkan pasar kan masih sangat terlalu sayang lah untuk dilewatkan. So far lihatnya seperti apa ya Mbak Alexa melihat pasar Indonesia seperti apa ini dan kira-kira dengan kecenderungannya market gitu kan dipengaruhi even hari ini kita lihat daya beli masyarakat mungkin agak melemah gitu. Tapi kan tidak menyurutkan tetap Vivo mendeliver produk-produk terbaik. Itu kembali lagi pada fokus kami sih. Apa yang saat ini masyarakat lagi butuhkan. Dan itu yang pastinya kita akan berusaha untuk fill, untuk memuaskan konsumen kami. Sebetulnya ngelihat betapa dinamisnya dan cepatnya smartphone industry, itu sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Berarti kan, ya kita nggak melihat mereka sebagai competitors, tapi ini bagaimana caranya kita mengedepankan kayak the industry, the tech industry, dan membuatnya accessible untuk semua orang. Artinya kompetitor bukan faktor yang paling determinan dalam Iya. hal Vivo menjalankan bisnis di Indonesia, kira-kira gitu ya. Iya. Nah, ke depan kan juga butuh hal yang sifat lebih ya. Maksudnya kan tadi udah di awal juga bahkan untuk yang masuk ke flagship, Vivo udah menggandeng Zeiss gitu kan, itu luar biasa. Di mana Zeiss ini sebuah perusahaan kamera yang udah ratusan tahun gitu kan. Iya. Kalau nggak salah juga Zeiss itu yang di bulan tuh kameranya pakai Zeiss. Benar, betul. Udah langsung luar biasa kan persepsi bagaimana kualitas kamera yang ditawarkan oleh Vivo kan. Ke depan apa nih rencana berikutnya? Mungkin partnership-nya atau apa untuk bangun branding, terutama di flagship kan butuh juga untuk gaya-gaya mode-modenya lebih ke lifestyle, lebih ke meningkatkan sisi lain dari emosionalnya konsumen kira-kira gitu. Strategi mungkin apa? Partnership apa nih yang mungkin bisa dieksplor? Untuk saat ini, flagship kami terutama X Series berkolaborasi dengan Zeiss. Tapi selain itu yang khusus untuk di market Indonesia, kita berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata Indonesia, dengan Wonderful Indonesia dalam membuat program Vivo Imagine. Itu sebetulnya kayak photography competition yang diadakan oleh Vivo dan Wonderful Indonesia untuk menunjukkan keindahan hasil fotografi yang diambil dari Vivo. Nah, salah satu produk flagship juga yang ditawarkan oleh Vivo kan juga keren lah, oke banget tuh buat konten kreator. Apa sih yang mendasari hal ini yang positioning bisa sampai kalau konten kreator wajib lah beli Vivo atau apa kan gitu? Oke, sebetulnya di setiap produk yang kami luncurkan pasti ada fitur baru yang membuatnya the next content creator smartphone. Tapi untuk kali ini yang sebentar lagi kita akan luncurkan yaitu X300 series, ada banyak banget improvement di segi kamera, desain, performance, bahkan OS. OS itu sesuatu yang sering overlooked by consumers, tapi sebetulnya kalau misalkan suka banget sama Vivo, pasti senang banget dengan kehadirannya smartphone Vivo pertama yang menggunakan Origin OS. Nah, semua improvements itu akan membuat content creators hidupnya akan lebih mudah dengan kamera tentunya, dan accessibility, ya yang aku bisa bilang it's a very exciting product dan kami yakin ini bisa jadi the next content creator smartphone. Iya, iya. Artinya kan juga kalau bicara industri secara keseluruhan kan juga 3-4 tahun terakhir kan juga smartphone kan padahal nggak cuma jualan handset gitu, jualan perangkat, tapi lebih jauh kan ada IoT, ada TWS. Nah, bagaimana so far hari ini Vivo merangkum semua ekosistem dalam satu brand ini untuk bisa mendeliver produk yang bagus gitu. Kalau beli Vivo harusnya belinya juga kan TWS-nya Vivo atau apa kan gitu. Nah, itu strateginya bagaimana? Beriringan kah atau ada hal yang perlu lebih ditingkatkan? Untuk saat ini sebenarnya Vivo di Indonesia fokusnya pada smartphone. IoT kita punya
tapi sebetulnya nggak jadi fokus utama kami. Kalau smartwatch juga ada kan? Smartwatch ada. Hmm. Nah, yang paling menarik, smartwatch yang baru kita keluarkan sebelumnya, itu banyak banget fitur yang ternyata sangat relevan dengan Oke. konsumen Indonesia. Misalkan sekarang lagi pada suka racket sports. Jadi ada mode yang bisa di-adjust untuk kegiatan itu gitu. Jadi itu sebenarnya kayak hidden features yang sebetulnya sangat amat berguna dan pada saat itu sangat relevan sama pengguna. Jadi hal-hal seperti itu sih. Iya, ya, artinya proses bagaimana Vivo hari ini tuh semuanya balik lagi yang kita diskusi ke customer centric, semuanya berawal dari kebutuhan Yes. konsumen gitu. Nah, kalau dari sisi ada satu hal yang tetap orang memilih produk, perangkat, pasti juga ada satu hal yang tetap menjadi hal utama gitu, price. Nah, saya ingin ngomong juga sedikit bagaimana mengemasnya gitu kan, teman-teman Vivo, Pak Alexa sebagai PR manager gitu, bahwa price yang ditawarkan Vivo ini ya relevan atau worth it lah ke bahasa anak gitu kan, dengan yang tadi yang itu ditawarkan ya, Ya. speknya ya kan, harga ya pasti akan mengikuti juga kan gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya kan sebenarnya kalau kita lihat smartphone ini kan dalam berapa tahun harganya juga naik juga kan gitu kan. Kan itu challenging juga buat Iya. masyarakat ingin menikmati handphone baru dengan fitur-fitur yang terdepan, tapi harga juga udah kelihatan naik. Nah, bagaimana strategi teman-teman ya di Vivo, Mbak Alexa menyesuaikan lah tadi dengan strategi ini dengan perubahan yang terjadi dalam hal positioning harga yang meningkat ini? Sebetulnya kita selalu berusaha untuk mendeliver message dari sebuah produk. Apa yang kita tawarkan, bagaimana ini bisa memudahkan hidup konsumen. Dengan kita menekankan hal-hal tersebut, seharusnya harga tidak menjadi masalah. Oke. Karena kenaikannya nggak mungkin sangat amat signifikan sampai apa ya, macam apa ini kenapa naik harga tinggi banget, nggak akan seperti itu sih. Ya. Jadi ya kunci utamanya adalah untuk menekankan apa yang bisa berdampak positif pada konsumen. Artinya balik lagi bahwa harga ini fair lah ya, dengan fitur yang terbaru yang ditawarkan Yes. oleh Vivo gitu kan. Nah, ini udah mulai masuk di akhir tahun ya. Mungkin sedikit perlu juga nih kisi-kisinya gitu ya. Mungkin ya tanda kutip bocoran. Tahun depan nih apa yang mau dilakukan bahkan mungkin jangan dekat akhir tahun. Tadi kan kita udah sempat Mbak Lisa singgung peluncuran terdekat adalah di S300 ya gitu. Kalau di awal tahun sampai tahun-tahun depan tuh kira-kira apa nih? Spill boleh lah. Pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan bulan ini. Karena kita lagi mikirin Iya. 2026 mau ngapain. Oh, iya. Kebetulan ada banyak banget. Mm-mm. Nggak usah jauh-jauh ke tahun depan. Di akhir tahun ini aja kita akan membawa our first mixed reality headset ke toko-toko di Indonesia untuk bisa di-experience langsung. Belum untuk dijual, tapi konsumen yang tertarik untuk coba bisa datang ke toko Vivo di beberapa toko di Jakarta, Medan, dan Surabaya untuk mencobakan langsung. Karena kan ini sebuah inovasi yang sangat amat baru dari Vivo dan dari yang sebelumnya cuma fokus di smartphone dan IoT, sekarang kita mengeluarkan mixed reality headset. Iya. Harusnya yang pertama kami yang jadi review duluan ya. Bisa. Kebetulan belum ada di kantor tadi. Oke. Ini satu lompatan ya, maksudnya dengan offering itu ya, karena bagaimanapun Vivo menancapkan posisi sebagai tech company kan sampai hari ini. Iya. Jadinya emang itu sangat relevan ya. Bisa melihat langsung, bisa merasakan gitu bagaimana virtual reality kan gitu. Nah, spill dong, apa nih yang kira-kira beda lagi dengan yang kita Vivo berikan nanti pada saat orang experience dan mungkin ya, wah ini produk terbaik gue harus beli. Jadi sebetulnya MR ini Vivo Vision Discovery Edition diluncurkan oleh Global di beberapa bulan lalu bertepatan dengan 30th anniversary Vivo di sana. Itu sebagai kayak lompatan yang sangat besar karena sebetulnya tahun lalu udah sempat di teasing di launching X200 series. Mereka bilang kita lagi menggodok sebuah produk baru, produk yang belum pernah kita sentuh sebelumnya, mungkin akan datang di
3 sampai 5 tahun berikutnya. Baik sih, Ternyata lebih tahun cepat ya. ini udah ada dan udah bisa dicobain sama Oke. banyak konsumen. Hmm. Apa yang bikin beda dari produk-produk yang udah ada sebelumnya? Lebih ringan, pengalamannya lebih personalized karena Origin OS itu sangat amat mengedepankan personalization Oke. dan ya sangat menarik dan menurut aku sangat worth it untuk dicoba. Ya, layak ditunggu lah ya. Iya. Kapan tadi yang sebutin? Mulai tanggal berapa November? Nggak boleh dikasih tahu. Oh ini lain. Tapi yang jelas ini sesuatu kejutan ya di Iya. akhir tahun gitu ya bahwa Vivo punya satu produk atau perangkat yang siap untuk mengebrak pasar kira-kira Iya. gitu ya. Sesuatu yang baru. Tapi ya balik lagi juga saya ingin juga. Tapi harga juga jangan kemahalan ya. Ya, Tapi yang harga terbaik relatif lah pokoknya. ya pasti kan Iya. gitu. Oke, kita masih pengen explore lagi 1-2 pertanyaan buat Mbak Alexa gitu kan. Tadi kita sudah diskusi bahwa kompetisi memang akan terus terjadi, brand pasti akan terus berusaha mengejar pangsa pasar lebih baik lagi gitu kan. Malah kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini, seperti yang Vivo sudah lakukan 2-3 tahun ini sudah memiliki flagship sebagai satu pijakan pasar yang layak untuk diperebutkan dan tetap konsisten dalam waktu dekat juga akan meluncurkan S300 ya gitu. Itu juga menunjukkan bahwa Vivo akan terus berusaha menjadi produk-produk terbaik di segmen flagship yang tidak kalah juga dengan brand-brand yang lain gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah S300 itu sendiri kan gitu. Kenapa ini jadi sesuatu yang jadi perhatian masyarakat? Apa sih yang menjadi nilai lebih dari perangkat ini dan juga tentu peningkatan dibanding generasi sebelumnya? Mungkin kalau Pak udah tahu, sebelumnya di generasi sebelumnya X200 series kita mengeluarkan produk baru namanya X200 Pro Mini. Nah, untuk di generasi yang kali ini kita membawa Pro Mini menjadi regular version of X300. Sih. Nah, Pro Mini ini tahun lalu sangat sangat ditunggu-tunggu, sangat ditanyakan sama konsumen Indonesia banyak banget. Kayak kapan kita bisa dapat smartphone flagship yang compact? Dan ini sesuatu yang kita bawa di X300. Itu sebuah bukti nyata kalau misalkan kita mendengarkan apa yang market mau kan, dan apa yang masyarakat mau. Jadi itu menjadi salah satu yang paling menarik untuk konsumen menurut saya. Selain itu, kita membawa Origin OS, akhirnya yang sebelumnya cuman OS yang eksklusif untuk China market only, sekarang available globally. Dan X300 series akan menjadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan Origin OS. Jadi menurut saya itu salah satu selling point yang sangat membuat orang tertarik. Iya. Dan sebenarnya activity global launch sebelumnya yang kita baru lakukan di bulan Oktober itu juga menjadi semacam pre-hit untuk konsumen Indonesia. Mereka bisa melihat sebagus apa sih hasil fotonya jauh sebelum kita launching. Jadi mereka masih punya banyak waktu untuk consider apakah perlu nggak ya nabung buat HP ini gitu. Iya. Keren ya. Pasti sih worth it lah ya. Menabung untuk membeli satu perangkat yang oke kan ya, dengan spesifikasi yang udah melebihi barangkali dari kebutuhan atau harapan kan gitu. Selalu kan tantangan gitu kan, beyond expectation, bahasa Jerman. Baik, nih saya ingin pertanyaan terakhir nih sebelum kita close. Pastinya kan Vivo itu dikenal luas satu ini ya, bahkan mungkin bisa dibilang kategori perangkat itu malah bisa disebut sebagai sub brand merek juga sebelum IQ. Seri V itu sebenarnya. V itu kan udah sangat dari awal kan memang udah dari sejak V5, V7, wah udah panjang lah kan gitu. Nah, seperti apa sih kenapa yang hari ini yang jadi concern dari Vivo itu tetap mempertahankan seri V ini dan bukan flagship ini kan memang di medium range gitu kan. Tentu ini akan jadi backbone selamanya gitu barangkali kalau dari si positioning produk kan gitu kan. Yang saya ingin tanyakan adalah
ini peningkatan seperti apa dari sejak pertama gitu? Dan kenapa tetap dikonsistenkan di seri kelas menengah kan gitu? Terakhir kan juga saya datang juga tuh, mungkin tapi nggak ketemu sama Mbak Alexa di acara di 60 Light kemarin yang di Ah, Hotel Mulia. iya, Saya melihat bahwa ini memang suatu apa ya, brand yang memang malah ya tadi kalau seri P ya nggak ada lagi itu pasti punyanya Vivo kan iya, gitu. Itu seperti udah kayak pink mata uang ya identity. gitu ya, Mhm. identitas gitu ya. Gimana tuh Mbak Alexa? Jadi kalau oh, udah lebih tahu deh daripada aku. V-Series itu adalah tempat di mana inovasi dibikin. I see. Mulai dari world's first pop-up camera, Mhm, terus dual pop-up camera, mhm. terus mungkin yang lebih relevan untuk masa aku, Iya ya. Aura Light pertama. Iya iya iya. Terus di beberapa tahun ini kita menyematkan Zeiss yang tadinya Mhm eksklusif cuman mhm untuk flagship mhm. masuk ke dalam I see, iya V-Series. iya iya. Itu sebuah peningkatan yang sangat besar. Jadi kalau misalkan bisa dirangkum, inovasi paling banyak kita lihat di V-Series. Mhm Banyak banget hal-hal baru yang mhm bisa, mhm. yang membuat kamera Vivo V-Series lebih baik lagi. Nah sebelumnya selfie, Iya iya. sekarang jadi rear camera karena rare dan selfie. Ya aku ingat banget tuh beberapa tahun lalu yang peluncuran di mana di Subang gitu masih ada Hmm. Afgan gitu. Nggak tahu seri P berapa tuh, P5 atau P7 dulu ya itu ya. Lupa lupa ingat lah ya gitu kan. P7. Tapi sebenarnya kan awal-awal strategi salah satu yang dilakukan untuk menaikkan citra brand kan dengan brand ambassador sebut dengan Afgan kan gitu. Hari ini masih pakai Maude ya. Mau dia Yunda Eh, sebagai product ambassador itu masih kami. relevan HMRI kalau menggunakan brand apa? Masih sih, masih cukup relevan karena di Indonesia kalau misalkan kita mikir sebuah figur yang cantik, nggak cuma cantik tapi pintar dan inspirational, ya kita mikir mau dia Yunda. Iya iya iya. Jadi itu sebuah image yang mau kita pertahankan, Iya iya iya. Oke. aspirational. Oke. Nah, ini sedikit personal nih pertanyaannya ke Mbak Alexa nih. Tadi kan juga profesional come and go. Terus tadi Mbak Alexa cerita bahwa this is one of the best place untuk bekerja kan. Apa sih yang membuat kelihatan cukup nyaman ya? Pasti kan pasti banyak challenging juga. Ya. Apalagi industri teknologi gini kan juga fast moving gitu ya. Dan itu tentu maaf ya mungkin demandingnya juga sangat sangat kuat ya, karena kan pastinya pressure-nya dari manajemen atau apa, nggak sebut pressure, tapi ya bisa sebut karena saya bilang demanding tadi kan pasti membutuhkan penyesuaian tidak sama dengan orang yang bekerja mungkin model B2B gitu. Ini Iya. kan B2C yang malah yang tiap sebulan 2 bulan udah ganti produk. Apa sih yang ya ya mungkin rasanya Mbak mungkin bisa disampaikan, mungkin biar teman-teman bisa tahu apa sih yang bisa menjadi penyemangat atau pasti akan berdampak pada terus Vivo ini ada di garis depan di industri teknologi smartphone. Eh, Pengalaman aku sendiri 6 tahun kerja di sini menjadi almost like a privilege Asik. karena saya udah menjalankan banyak peran, Ya, udah banyak belajar dari banyak orang yang udah datang dan udah pergi, dari senior, junior, teman sepantaran, hmm. semuanya itu sebuah learning experience yang baik. Bukan cuman karena udah lama, bukan cuman waktu, tapi karena pengalamannya, yaitu memainkan banyak peran. Em, Sebetulnya ya dari pengalaman-pengalaman itulah aku banyak belajar untuk menjadi lebih Hmm, profesional dan hmm. lebih resourceful dalam pekerjaan ini. Ya, it's the people we meet along the way yang membuat kita banyak belajar. Iya, iya, iya. Tentunya ini perlu dikasih juga masukan dari beberapa teman kan yang nonton juga nggak selalu ini kan. Mungkin barangkali yang juga newbie yang pengen ini kan tentu bekerja di tadi saya bilang tech company kan juga nggak mudah juga karena Ya. kan ini benar fast moving ya gitu. Mhm. Udah peluncuran satu besok udah peluncuran lagi gitu kan ya. Ini pasti kan sangat sangat challenging banget ya. Mungkin bisa dikasih apa sedikit ya mungkin penyemangat buat ini atau apa atau tipsnya buat yang di luar sana yang Mbak Alex. Em, Mungkin yang aku bisa sampaikan adalah percaya diri itu penting. I see. Ya. Em, Kepercayaan orang lain juga penting, tapi kalau misalkan kita nggak mulai di diri sendiri, gimana orang mau percaya sama Ya, kita? ya. Hmm. Itu penting sih.
wah ini udah luar biasa. Closing-nya juga jelas gitu kan, yang memang akhirnya ya confidential sangat hal yang utama ya untuk bisa tetap bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan bahkan gitu Iya. kira-kira Mbak Alexa. Terima kasih sudah banyak waktu yang kita berikan buat sobat seluler di acara Bincang Eksekutif. Nggak terasa gitu kan, pengennya sih mau explore lebih banyak lagi, dan dibatasi waktu ya almost 1 hour ya kira-kira. Nggak terasa diskusi kita dengan Mbak Alexa Tiara, PR Manager Vivo Indonesia. Tentu dari diskusi kita kami berharap bisa memberikan banyak inspirasi, banyak informasi, banyak hal-hal yang mungkin ke depan akan lebih banyak lagi buat sobat seluler ya, untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Vivo yang udah diberikan selama hampir 11 tahun ini. Brand yang konsisten, brand yang tetap melihat pasar Indonesia penting, brand yang berusaha memberikan yang terbaik untuk produk dan perangkat-perangkatnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Anyway, makasih Mbak Tiara. Selalu salah nih. Mbak Alexa, selalu ya. Makasih Mbak Alexa untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita bertemu lagi. Sekali lagi, salam kami buat teman-teman di Vivo. Insya Allah Solo akan selalu jadi mitra yang terbaik buat Amin. teman-teman di Vivo. Baik Sobat Seluler, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga tadi buat Mbak Alexa. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.